Saya Distila Rasati masih menemani Anda dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Wakil Panglima OPM Kodap 12 Lanijaya, Mayer Wenda alias Kuloy Wenda, ditembak mati TNI, saudara. Sebelumnya, Mayer Wenda merupakan buron yang masuk DPO sejak 2014 silam. Mayer Wenda ditembak mati setelah kontak senjata dengan Komando Operasi di distrik Mukoni Lanijaya, Papua Pegunungan pada Selasa kemarin. Selain Mayer Wenda, sang adik Dani Wenda juga ditembak mati lantaran keduanya melakukan perlawanan saat penyergapan di lokasi. Ditemukan, saudara, barang bukti berupa 1 pucuk senjata revolver beserta 24 butir amunisi, uang tunai, kartu identitas, dan juga telepon genggam. Mayer Wenda diketahui, saudara, memiliki rekam jejak berbagai aksi kejahatan, mulai dari pembunuhan hingga pembakaran kantor polisi. Jenazah Mayer Wenda selanjutnya dibawa ke RSUD Wamena guna proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Komando Operasi Habema melalui satuan tugasnya berhasil melaksanakan penyergapan terhadap tokoh penting OPM, yaitu Mayer Wenda alias Kuloy Wenda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya, pada Selasa 5 Agustus 2025, pukul 16.30 WIT di Kampung Mukoni, Kabupaten Lanijaya. Mayer Wenda alias Kuloy Wenda masuk dalam daftar nama yang paling dicari berdasarkan laporan polisi nomor 5 tanggal 28 Juli 2014. Adapun rekam jejak tindak pidana yang dilakukan Mayer Wenda alias Kuloy Wenda diantaranya pada tanggal 27 November 2012. Yang bersangkutan terlibat pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, dan pembakaran Mapolsek Pirime, Kabupaten Lanijaya. Dilakukan penangkapan, yang bersangkutan beserta rekannya melakukan perlawanan bersenjata, sehingga diambil tindakan tegas dan terukur. Akibatnya, Mayer Wenda meninggal dunia di lokasi bersama 1 orang lainnya yang diduga adiknya, yaitu Dani Wenda. Informasi selanjutnya masih datang dari Papua. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU RI memastikan pemungutan suara ulang di Pilgub Papua berjalan aman dan juga lancar. Sementara Kepolisian Daerah Papua mengimbau kedua pasangan calon dan pendukung untuk menjaga situasi Kamtipmas pasca pemungutan suara ulang. Kepolisian Daerah Papua memastikan pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua di 8 kabupaten dan 1 kota berjalan aman dan lancar. Ini terjadi karena peran semua pihak berkomitmen melaksanakan PSU dengan aman dan tertib. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, mengingatkan kedua paslon dan tim sukses untuk tidak saling mengklaim kemenangan dan tetap menunggu pengumuman resmi dari KPU yang akan diumumkan pekan depan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, pelaksanaan pemungutan suara ulang berlangsung tertib, aman, dan lancar. Polda Papua menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang, menjaga situasi Kamtipmas, dan untuk mengikuti proses penghitungan suara hingga selesai. Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia memastikan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 8 kabupaten dan 1 kota di Papua berlangsung aman dan lancar. Meski begitu, Ketua KPU, Muhammad Afifuddin, berharap agar tidak ada pelanggaran serius yang terjadi yang menyebabkan PSU ulangan. Ya, kami berharap proses PSU ini berjalan baik, berjalan lancar, dan tidak ada lagi PSU di kemudian hari. Kami berharap support dari semua pihak, pemilih, peserta pemilu, dan semua pihak untuk mendukung proses PSU berjalan dengan baik. Bersama Bapak Pemilihan datang di TPS dalam rangka memastikan bahwa semua proses PSU berjalan dengan baik. Pemungutan suara ulang Papua 2024 diikuti 2 pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 1, Ben Hur Tomimano Konstan Karma, dan pasangan nomor urut 2, Matius Fakiri Aryoko Rumaropen. Vindi Rahmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua.
Pemungutan suara ulang Pilgub Papua telah digelar pada Rabu kemarin. Seperti apa pelaksanaannya? Sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Vindi Rakmaini. Selamat pagi, Vindi. Vindi, jalannya pemungutan suara ulang Pilgub Papua ini sudah dilakukan kemarin. Sejauh ini, Vindi, ada kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan PSU kemarin, Vindi? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Dapat saya sampaikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua ini sudah dilaksanakan pada 6 Agustus kemarin dan berjalan aman dan lancar. Sebanyak 2023 TPS sudah melaksanakan pemungutan suara ulang di 8 kabupaten dan 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua ini melaksanakan PSU berjalan aman. Jauh ini memang ada beberapa keributan kecil yang terjadi di TPS, namun sudah diselesaikan di TPS dan akhirnya pemilihan juga sudah berjalan hingga selesai. Sehingga memang saat ini pemilihan selesai dan dilakukan rekapitulasi suara di tingkat TPS dan sudah diselesaikan pada malam hari, dan saat ini fokus dari Komisi Pemilihan Umum adalah membawa hasil perhitungan suara di TPS ini menuju ke tingkat kecamatan untuk dilakukan pleno tingkat kecamatan. Memang sejauh ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua rencananya atau memberikan waktu 10 hari untuk melaksanakan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, kemudian kabupaten dan tingkat provinsi. Artinya bahwa dalam 10 hari ke depan masyarakat Provinsi Papua akan sudah bisa mendengar hasil PSU yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Adisti. Oke, jadi proses rekapitulasi ini berlangsung selama 10 hari. Bagaimana dengan pengamanan selama proses rekapitulasi di sana setelah PSU ulang kemarin? Ya, memang untuk pengamanan sendiri sejauh ini kepolisian Polda Papua bersama dengan Kepolisian Polri sudah menurunkan personil masing-masing untuk melakukan pengamanan. Untuk daerah rawan sendiri, kepolisian sudah menempatkan 2-3 personil TPS untuk mencegah terjadinya aksi-aksi yang tidak diinginkan. Dan memang saat ini juga fokus dari aparat keamanan adalah mengawal logistik kotak suara dan surat suara ini dari TPS menuju ke tingkat kecamatan untuk dilakukan. Artinya bahwa pengamanan yang dilakukan TNI Polri melekat untuk memastikan bahwa logistik surat suara dan kotak suara ini tiba di kecamatan untuk rekapitulasi tingkat kecamatan. Oke, baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Vindi Rakmaini melaporkan langsung dari Jayapura, Papua. Selamat bertugas kembali, Vindi. Kasus pidana yang melibatkan anak memiliki prosedur penanganan yang berbeda. Di pengadilan negeri terdapat mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi hak anak dan memastikan proses hukum berjalan dengan pendekatan yang lebih humanis. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, sebagai korban, maupun sebagai saksi, mendapatkan perlakuan berbeda berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai pengadilan khusus untuk penanganan perkara pidana anak tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam undang-undang tersebut ada satu substansi yang mendasar secara tegas diatur tentang keadaan restoratif dan diversi untuk mengupayakan bagaimana perlindungan anak, bagaimana kepentingan terbaik bagi anak. Nah, yang mana di dalam mekanisme itu sendiri untuk penyelesaian perkara anak, yang mana anak berhadapan hukum itu terdiri dari anak sebagai pelaku, anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi. Di sini sebagaimana amanat Undang-Undang SPPA tersebut bahwa wajib diupayakan melalui diversi. Apa itu diversi? Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan.
Nah, dari sini maka untuk proses diversi tersebut akan dilihat bagaimana mekanismenya. Mekanismenya adalah melalui musyawarah. Siapa yang musyawarah? Yaitu anak dengan didampingi orang tua atau wali, korban, orang tua dan wali, maupun berkaitan dengan juga PK, Peksos, ya, maupun pembimbing kemasyarakatan, Bapas, dan pekerja sosial profesional. Nah, disinilah melakukan suatu musyawarah tersebut di dalam diversi dengan konsep restoratif justice. Di dalam konsep restoratif justice sebagai pendekatan restoratif justice tersebut, maka di situ akan dilakukan penyelesaian bersama-sama antara korban, ya, dan pelaku bersama orang tua, didampingi orang tua dan wali serta masyarakat terkait untuk bersama-sama menyelesaikan untuk mendapatkan keadilan. Keadilan di sini adalah keadilan yang bukan pembalasan, tapi mengembalikan dalam keadaan semula. Nah, inilah mekanisme itulah yang kemudian dilakukan melalui di semua tingkat. Sebetulnya diversi itu dilakukan oleh semua tingkat sebagaimana amanat undang-undang, baik itu tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. Terkhusus di pengadilan ini pun juga nanti hakim yang ditunjuk itu akan sebagai fasilitator. Nah, oleh karena itu melalui diversi tersebut, nanti diversi akan menghasilkan, kalau berhasil, kesepakatan dan dilaksanakan. Itu namanya diversi berhasil. Namun, apabila diversi itu berhasil tapi tidak dilaksanakan, hal tersebut membuat diversi dinyatakan menjadi tidak berhasil. Jika diversi tidak berhasil, maka persidangan akan dilanjutkan. Persidangan yang dilaksanakan juga berbeda dengan persidangan orang dewasa. Sidang tetap dilaksanakan secara tertutup dan tanpa atribut hakim yang bersifat mengintimidasi. Dengan mekanisme khusus ini, peradilan pidana anak diharapkan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Tim Liputan Kompas TV.